Silakan. Emang paling bisa ya buat iri para Jones. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya yang berbicara, yang lebih semangat Ikhwan. Kalau Ko Denis yang berbicara, yang paling semangat Ahwat. Fitrah, gak apa-apa. Tapi saya mau dengar suara Ahwat. Ahwat sehat semuanya? Aman hatinya? Ada yang pacaran di sini? Yang benar. Pacaran kita doakan hari ini juga putus. Coba yang tahu temennya pacaran atau mungkin sedang ta'aruf Islami katanya, ya, baik Ikhwan maupun Ahwat, coba bisikin ke telinga temennya, mudah-mudahan putus. 1, 2, 3. Nggak ngebisikin karena itu aku Teh Yunda. Masya Allah, nggak ada yang pacaran ya di sini. Alhamdulillah. Yang Ahwat, semoga yang menjaga kesuciannya Allah pertemukan dengan jodoh yang solih. Yang Ikhwan, yang menjaga kehormatannya, semoga dipertemukan dengan Ahwat yang salihah. Karena Yunda ingat Ustadz, sebelum menikah itu guru Yunda itu pernah bilang ungkapan yang menurut Yunda itu keren. Guru Yunda tuh bilang begini, hanya orang yang berpuasa yang akan bisa merasakan lezatnya berbuka. Jadi kalau hari ini saat sedang sendiri, kita tidak berpuasa, menjaga diri kita dari apa yang Allah tidak suka, maka nanti ketika sudah menikah, kita nggak akan mampu merasakan indahnya pacaran. Karena ternyata pacaran itu baru indah setelah pernikahan. Yunda sama Koko alhamdulillah sudah menikah 4 tahun. Sekarang lagi bucin-bucinnya. Karena mungkin tahap awal itu adalah tahap pengenalan. Tahun kedua adalah tahun penyesuaian. Tahun ketiga adalah tahun ujian pernikahan. Tahun keempat tahun bucin-bucinan. Tapi kabar baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita ilmu cermin. Apa teman-teman? Ilmu cermin. Tahu cermin? Pernah bercermin? Ahwat pasti sering bercermin ya. Kalau misalnya nih Ahwat bercermin, yang kelihatan wajah siapa? Sang Hekyo, Ustazah Oki. Kalau Ikhwan bercermin, yang kelihatan wajah siapa? Ko Denis. Ngarep ya. Kalau kita bercermin, ya yang kelihatan adalah pantulan dari wajah kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesaran aku ialah yang pertama, aku menciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Ini yang pertama. Ini nggak ada yang mencatat dari tadi, aku yakin IQ-nya di atas rata-rata. Yang Ikhwan juga, mudah-mudahan IQ-nya di atas rata-rata karena nggak ada yang nyatet. Yang kedua, mungkin udah pernah dengar materinya.
Tapi para ulama menasihati kita ketika kita berada di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, maka ikatlah ilmu itu dengan penamu. Karena pikiran kita ini sudah terlalu banyak memikirkan dunia. Maka ketika kita duduk dengan orang saleh, mendengarkan ilmu dari mereka, catatlah, ikatlah itu dengan penamu. Ketika nanti kamu lupa, kamu bisa buka dan kamu bisa ulang-ulang tuh pelajarannya supaya bisa diamalkan. Jadi kalau berbicara tentang pernikahan, teman-teman, yang Yunda aminkan adalah jodoh itu adalah cerminan diri. Maka berangkat dari hal itu, Yunda yang punya masa lalu buruk, mungkin Ko Denis pernah terjebak masa lalu yang kelam juga pada saat di Thailand. Yunda berpegang pada ayat ini, bahwasannya ketika aku bercermin itu akan memantulkan cerminku juga. Jadi pada saat itu jangan sibuk mencari yang soleh bagi akhwat, tapi sibuklah menjadikan diri kita salihah. Begitupun sebaliknya dengan yang ikhwan. Kenapa? Karena pada saat sendiri itu adalah proses di mana kita sebanyak-banyaknya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebanyak-banyaknya galau, dan bukan sebanyak-banyaknya berhayal, ya. Karena jangan sampai kita tuh nggak menyibukkan diri dengan ilmu. Padahal talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim maupun muslimah. Apalagi ilmu pernikahan nih, yang namanya menikah pengennya seumur hidup, bersama di dunia, bersama lagi di surga. Nggak ada orang pengen menikah besok kita cerai aja ya, nggak ada. Maka untuk menjalani pernikahan ibadah terpanjang, tentu kita harus sangat serius untuk belajar ilmunya. Maka yang pertama ini kan tadi kebanyakan jomblo ya. Jomblo apa yang harus dilakukan Teh Yunda? Layakkan dirimu di hadapan penciptamu. Sudah, tidak perlu jodoh saya siapa ya, bintangnya apa ya, Scorpio apa Sagittarius ya, dia suka senja atau pagi ya, dia suka gunung atau pantai ya. Gak usah. Sibukkan diri kita dalam hal-hal yang bermanfaat, karena cerminmu juga akan melakukan hal yang sama, ya. Jadi dalam kaidahnya, kita itu tidak akan pernah menemukan cinta sejati sebelum kita belajar mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Gak akan ketemu cinta sejati itu kalau kita tidak mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Jadi yang utama, cinta ini yang harus dibangun oleh kita, terlepas yang sudah menikah maupun yang belum menikah, adalah cinta kepada Allah. Bukan mencari cintanya makhluk. Gini nih, kalau teman-teman jatuh cinta sama makhluk, apakah dia membalas cinta dengan kadar yang serupa dengan yang teman-teman rasakan? Belum tentu. Kenapa Yunda bisa bilang demikian? Yunda pernah cerita sama suami. Jadi sebelum dengan beliau itu, Yunda itu pernah merasakan yang namanya cinta dalam diam. Ada di sini yang pernah merasakan cinta dalam diam? Dari wajah-wajahnya sih iya. Yang laki-laki juga dari wajah-wajahnya sih kayaknya iya. Cinta dalam diam. Boleh nggak sih cinta dalam diam itu Teh Yunda? Mangga. Kenapa? Yang namanya cinta itu fitrah. Tapi melampiaskannya dalam bentuk-bentuk yang Allah tidak ridhoi, seperti halnya pacaran, itu yang menjadikannya haram. Kenapa Yunda bilang boleh cinta dalam diam itu? Ada tuh putri kesayangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, jatuh cinta dalam diam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mohon maaf teteh, akang, kalau Bunda Fatimah sama Kang Ali bin Abi Thalib ini cinta dalam diamnya nggak kayak kita. Kalau Bunda Fatimah mencintai dalam diam, setan pun tidak mengetahui
bagaimana cinta dalam diamnya? Buka Instagram, update status, potret langit. Hari ini aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Yang ikhwan, cekrek, fotoin senja. Aku sedang berjuang di sini. Semoga dia pun mendoakanku di setengah sepertiga malamnya. Nggak usah. Ngapain, ya kan? Ngapain kayak begitu? Cinta dalam diam yang diperbolehkan itu ya sudah. Kalau kamu memang ada rasa, mungkin itu fitrah yang Allah kirimkan. Tapi belum tentu juga yang kamu cinta itu akan menjadi jodohmu. Kok gitu Teh Yunda? Iya, karena Yunda merasakannya. Ini kejadian. Jadi sebelum datang Ko Denis, Yunda pernah suka sama seseorang. Beliau sudah tahu, ya. Kalau ada lagunya itu lagunya Raisa kali ya. Apalah arti aku menunggu. Galau. Udah tahu galau, kunci pintu di kamar makin galau, ya kan? Ngapain? Cinta dalam diam yang diperbolehkan itu ya sudah, ketika kita mungkin punya rasa kepada seseorang, kita bawa rasa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu diapa-apain rasa itu, ya. Berdoa saja kepada Allah, ya Rabb, kalau memang dia jodohku, baik untuk agama dan akhiratku, mohon dekatkan. Tapi kalau memang dia bukan jodohku, tidak baik untuk dunia dan akhiratku, mohon dijauhkan dan datangkan yang lebih baik dari dirinya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah datangkan Ko Denis Lim. Jadi tidak ada yang tahu, ya. Ditinggalkan satu orang, datang 1000 orang. Patah satu, tumbuh 1000. Nggak perlu galau. Yang akhwat ditinggal nikah, galau berhari-hari sampai tisu emaknya habis, pakai tisu toilet, ngapain? Yang ikhwan udah pengen bunuh diri karena wanita tercinta yang selalu didoakan ternyata menikah dengan sahabatnya. Aduh, yang paling miris adalah ini ikhwan sama akhwat soleha, lalu minta seorang ustadznya untuk memperantarai proses ta'arufnya. Naas, yang nikah malah ustadznya sama akhwat itu. Naas banget, bro. Inilah pentingnya kita bahas sedikit tentang ta'aruf itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana nih tata caranya, supaya kita nggak kaku-kaku banget tentang ta'aruf ini. Dan jangan sampai masih ada terdengar di telinga Yunda istilah ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung, Teh Yunda. Orang yang ta'aruf itu adalah orang yang bohong itu. Kenapa? Karena banyak orang yang ta'aruf tapi cerai, Teh Yunda. Banyak orang yang ta'aruf tapi selingkuh, Teh Yunda. Itu suatu perkara yang berbeda. Yang nggak ta'aruf juga ada yang cerai, betul? Yang tidak ta'aruf juga ada yang selingkuh, betul? Kadang-kadang ini digoreng-goreng isu yang seperti ini supaya kita tidak mau melaksanakan syariat Islam. Dan kita jangan tertipu dengan isu-isu seperti itu. Kita fokus saja. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Orang bilang begini, kalau sudah ada di dalam Al-Quran, lurus saja pada Allah, ya. Ta'aruf itu apa sih, Teh Yunda? Dari tadi ngomongin ta'aruf. Ta'aruf itu sesederhana kita berkenalan, ya. Makanya kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Yang mana yang benar, Teh Yunda? Dua-duanya benar. Tak kenal ya maka ta'aruf, kenalan. Ya, kalau nggak kenalan tidak akan timbul rasa sayang atau kecenderungan. Kayak tadi kita lanjutin. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia kemudian memberikan rasa cenderung. Saling cenderung, ada kecenderungan. Kalau ngelihat si A biasa aja. Kalau ngelihat si B kok kayak ada kecenderungan. Terlepas apapun itu yang membuat cenderung, mungkin karena dia hafal Quran, mungkin karena dia ketua BEM, mungkin karena dia ketua OSIS, atau apapun itu. Allah turunkan rasa cenderung antara satu dengan yang lain. Setelah diberikan kecenderungan, Allah turunkan rasa kasih dan sayang. Maka jangan pernah takut tidak bisa jatuh cinta, teman-teman. Ini kalau ahwat ini yang dulu Yunda rasakan, kalau menikah dengan orang yang belum kita kenal, yang Yunda rasakan itu adalah takut tidak bisa jatuh cinta. Tapi ternyata Masya Allah, kekuasaan Allah benar-benar teman-teman, walaupun gak kenal sama Ko Denis, tapi kalau kita menikahnya lillahi ta'ala karena Allah, Allah yang menurunkan cinta pada rumah tangga kita. Maka jangan pernah takut tidak bisa jatuh cinta, tapi takutlah tidak mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Itu yang Yunda rasakan pertama. Maka kalau ta'aruf tadi, berkenalan, bagaimana prosesnya Teh Yunda? Yunda berbicara proses kami berdua dulu ya. Kalau proses ta'aruf kami itu diperantarai oleh guru Yunda. Walaupun mak comblangnya sahabat kami berdua, walaupun ya Yunda nggak tahu kalau beliau sahabatan sama Ko Denis sih, ya, karena pada saat itu namanya Rangga. Rangga ini adalah kader dakwah dari Darut Tauhid Bandung. Ternyata satu alma mater sama Ko Denis, tapi beliau itu khidmatnya di Medan bareng sama Yunda. Nah, ketika beliau sedang khidmat, akhirnya beliau nanya sama Yunda, dicomblangin istilahnya. Teh Yunda tuh udah ada calon belum sih? Akhirnya Yunda bilang belum. Pada saat itu usia Yunda itu masih 22 tahun. Jadi belum kepikiran nikah kayak anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena memang dulu kepikirannya itu tamat kuliah, nyantri, punya kerjaan, punya duit banyak, bisa haji umrohkan orang tua, bisa bangunin rumah mereka, baru pengennya nikah. Tapi tidak ada yang tahu skenario Allah ternyata lebih cepat. Dan ingat, cepat atau lambatnya seseorang menikah bukan tolok ukur kemuliaan seseorang. Maka jangan pernah kita membuli orang lain yang telah nikah, karena itu bukan tolok ukur kemuliaan seseorang, bukan. Jangan sampai membuli teman-teman yang mungkin mohon maaf 30 tahun belum menikah, 40 tahun belum menikah, bukan. Itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang, ya. Maka pada saat itu Yunda bilang, King maaf, aku kayaknya belum diizinin nikah sama orang tua. Nah ini penting. Ketika teman-teman pengen berproses ta'aruf, pastikan teman-teman sudah mendapatkan lampu hijau izin menikah dari orang tua. SIM, surat izin menikah. Jangan sampai pandai-pandaian nih, izin belum dapat, orang tua juga nggak percaya. Kayak kata Ustadz Felix Siau, pertama kali minta izin sama bapak ibunya, Pak Felix pengen nikah. Gundulmu, kamu mau kasih makan apa anak gadis orang? Berarti kita belum dipercaya. Tapi kalau misalnya kita bilang, Pak aku mau nikah, emang udah ada calonnya, itu tanda udah dipercaya. Jadi pastikan sebelum teman-teman melangkah nih pengen ta'aruf, pastikan teman-teman sudah mendapatkan SIM. Apa? SIM, surat izin menikah. Dari siapa? Dari orang tua tentunya. Yang bisa dibilang itu adalah restu, ridho. Orang tua sudah melihat kamu layak untuk menikah. Karena walaupun di luar kamu megah, kamu besar, kamu dihormati orang, dipanggil ustadz, di rumah bangun subuhnya kesiangan, ya kan? Ibunya masak nggak dibantuin, ya kan? Adiknya minta tolong
bantuin pasang lampu, nggak bisa, ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu bisa pakai topeng di hadapan orang lain, tapi kita nggak bisa bohongin orang-orang yang ada di dalam rumah kita bagaimana diri kita yang sebenarnya. Yunda pada saat pengen nikah itu nanya sama orang tua, "Mak, bagaimana diri ini dalam pandangan Mama?" Yunda kan dari Medan. Kalau Medan itu ibu itu panggilannya Mama. Ya, gimana Mama menilai Yunda ini? Pada saat itu alhamdulillah sudah hijrah, sudah sekitar 2 tahun itu hijrahnya. Jadi Ibu Yunda bilang, "Emang Mbak udah ada yang melamar?" Kalau sudah begitu, kata guru Yunda, itu ciri-ciri orang tua tuh sudah melihat kamu layak untuk menikah. Tapi kalau orang tua bilang, "Nak, yang betul aja nak, kamu aja belum bisa bedain mana jahe mana lengkuas," ya kan? Tapi itu nggak terlalu perlu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada tata cara membuat sayur asem, betul nggak? Tanpa kamu bisa bikin sayur asem, kamu juga bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi itu. Yang pertama SIM, surat izin menikah. Yang kedua, ya tentukan calonnya. Ya, bagaimana cara menentukan calon itu, Teh Yunda? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ini untuk ikhwan. Apa kata Rasul? Kata Rasul untuk para ikhwan, pilihlah olehmu wanita yang memiliki kebaikan agama. Kalau karena cantiknya boleh nggak, Teh Yunda? Boleh. Kalau karena martabatnya, nasabnya boleh nggak, Teh Yunda? Boleh. Kalau karena dia kaya boleh nggak, Teh Yunda, saya nikahi? Boleh banget. Tapi kata Rasul, pilihlah yang keempat, yaitu dengan agamanya, maka tanganmu akan selamat. Maksudnya bagaimana tuh tangan akan selamat? Dia akan membantumu untuk selalu melakukan kebaikan. Dia tidak akan menghalangimu dalam melakukan amal-amal solih. Dia akan membantumu untuk berdakwah. Dia tidak akan menghalangimu untuk berdakwah. Jadi kalau misalnya dengan kebaikan agama, insya Allah ini laki-laki nggak akan korupsi. Kebanyakan laki-laki korupsi dan laki-laki curang di kantornya, di lembaganya. Nah, ini kejadian banget. Ada seorang suami solih, ini solih orangnya, tapi dia memakan hak yang bukan haknya dia di dalam lembaga Islam lagi. Kenapa? Karena setelah ditelusuri ternyata istri di rumah itu rewel, pengen beli emas baru, pengen punya rumah baru, pengen beli mobil ketiga, nggak suka dengan baju yang murah. Akhirnya suami bingung mau cari duit halal di mana lagi. Akhirnya ngambil yang bukan haknya di dalam lembaganya, kantornya, na'udzubillah. Jadi bagi seorang laki-laki sudah, walau dia nggak cantik-cantik banget, tapi baik akhlaknya, pinter ngajinya, sayang sama orang tua, nikahi dia. Ya, nggak perlu cantik-cantik banget. Banyak yang cantik tapi bikin nyeri hati, ya kan? Karena skincare-nya juga mahal. Yang ahwat juga dinasehati oleh Rasul. Apa kata Rasul? Wahai para perempuan, kalau ada datang laki-laki yang salih melamarmu, maka nikahilah dia. Kenapa disuruh Rasul kita menikah dengan laki-laki yang salih? Karena laki-laki yang salih akan membantumu untuk senantiasa taat kepada Rabbmu. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan bukan untuk bahagia, happily, before after kayak film Cinderella, ya, enggak. Kita diciptakan bukan untuk bahagia, tapi kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, maka menikah ini adalah ibadah. Waktunya tinggal sedikit lagi. Maka pilihlah bagi para perempuan laki-laki yang solih. Bagaimana melihat laki-laki itu solih atau bukan? Lihat bagaimana sholat 5 waktunya, dia jaga atau tidak.
Lihat bagaimana dia memuliakan orang tuanya, dia hormat atau tidak. Lihat bagaimana dia sehari-hari menuntut ilmu atau tidak. Kalau dia nggak senang sama ilmu agama, bagaimana bisa membimbingmu untuk bisa ke surga? Jadi sedikitnya ta'aruf itu, ya teman-teman, pilih yang solih dengan kebaikan agama dan akhlaknya, maka kamu akan selamat. Yang kedua, minta perantara. Ini tadi penting. Perantaranya ini harus orang yang paham agama. Makanya kayak tadi, jangan sampai ustadznya pula yang nikah sama calon kita. Cari ustadz, kalau bisa ustadznya sudah menikah dan nggak ada niat nambah istri. Nanti dia pula yang nikah sama akhwat kita, ya. Cari seorang guru yang memahami tentang ilmu ini, kemudian minta tolong untuk diperantarai. Cari seorang guru yang warok, berhati-hati dalam perkara agama, yang sangat menjaga dirinya. Maka insya Allah proses ta'aruf kita Allah ridhoi dan Allah mudahkan. Dan yang paling penting dalam proses ta'aruf itu, nggak usah pakai perasaan. Tidak usah pakai perasaan. Kenapa? Karena kita sedang mencari yang terbaik, bukan yang kita cinta, tapi yang Allah cinta. Jadi dalam proses ta'aruf, Yunda dan Kodenis itu selalu sholat istikharah dari mulai awal sampai H-1 akad. Kami selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau memang dia terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka jodohkanlah kami, dekatkanlah kami, mudahkanlah proses ini. Tapi kalau bukan, gantikan dengan yang lebih baik. Yang terakhir, dalam proses ta'aruf, teman-teman harus sadar bahwasannya pentingnya kita menggantungkan diri kita kepada Allah, bukan kepada calon. Jangan berharap kepada makhluk, pasti kamu akan kecewa. Berharaplah hanya kepadaku, maka aku akan berikan segalanya yang engkau pinta. Itu kata Allah, teman-teman. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, kita masuk sesi sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, gimana mantap materinya? Oke, insyaallah setelah ini Mil, semoga cepat dapat jodoh yang soleh-soleha. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, insyaallah akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kondisi yang pertama, yang soleha itu tidak akan pernah mengajar itu. Yang soleha tidak akan pernah mengajar itu berbaca. Yang kedua, kita harus belajar dan kepada kita. Dan yang bersangkutan itu bukan kasih sayang, tapi tujuan yang sama. Kalau misalkan dengan cara tadi, ketika ini kita, maka cintanya itu akan jauh. Tapi ketika sadarnya kepada sang Maha Abadi, maka cinta kita pun akan bersembunyi dan abadi. Yang ketiga, jangan kaya dalam bersedekah, tapi bersedekahlah tanpa orang kaya. Jangan menuntut jodoh yang soleh atau salihah, tapi jadilah